Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka wawasan tentang spiritual sejati. Bagaimana sih sebenarnya spiritual sejati tersebut? Silakan ikuti video ini sampai selesai. Dunia spiritual merupakan jalan hidup yang mampu menyeimbangkan antara sisi lahir dan batin. Mindset seseorang langsung memasuki ranah batin dan kegaiban di dalam kata spiritual tersebut. Padahal di situ jika kita salah di dalam memahaminya, maka akan berpengaruh besar pada perjalanan batin seseorang yang sangat panjang ini. Salah satu contoh hal gaib bahwa di dalam ranah gaib tersebut akan banyak sekali tingkatan-tingkatan alam gaib yang mulai terakses oleh manusia. Banyak sekali. Alam ruh, alam kubur, alam malaikat, alam jin dan setan, alam akhirat, alam astral, alam surga neraka, belum lagi alam mineral, alam hewan. Seperti contoh, terkadang ada manusia yang secara batinnya sebagian dari bentuk badannya berbentuk hewan, baik itu kepalanya ataupun bagian tubuh yang lain. Jadi bisa dikatakan kita ini awam di situ. Beda dengan orang-orang yang memiliki kelebihan yang memang sudah menjadi bidangnya. Jika niat awal kita berjalan di dunia spiritual untuk mengikis hijab, mencari jati diri hingga sampai pada kesatuan dalam kemanualan bersama Allah Subhanahu wa taala, maka di situ perlu kita perhatikan jika hijab awal terbuka, mungkin mulai dari yang terbawah, maka akan terbuka pula lah alam gaib yang terbawah pula. Kita akan mulai ada akses di situ dan mulailah perjalanan-perjalanan gaib yang akan banyak hal-hal yang baru yang sangat menarik dan ini tidak ada di dunia nyata ini. Ini bisa dikatakan sebagai pengalaman spiritual, tapi belum bisa dikatakan perjalanan spiritual. Pahamilah perbedaan itu. Dan justru terkadang manusia akan mampu menumbuhkan kekuatan supranatural ketika kita kembali dari alam batin atau alam gaib ke alam lahiriah, maka bisa jadi akan terimbangi dengan adanya kemampuan-kemampuan baru, seperti kemampuan mengusir makhluk halus atau bahkan kemampuan merasakan ada yang membimbing kita secara gaib, dan masih banyak lagi. Akhirnya jika ini diketahui oleh orang-orang di sekitar Anda, sudah pasti kita akan menjadi lebih sibuk. Apakah kira-kira kesibukan baru ini akan mampu membuat kita tetap ingat pada niat awal kita, sebuah niat awal, sebuah niat mulia untuk mencari jati diri. Perlu diketahui bahwa kekuatan untuk tetap mengingat pada niat awal tersebut adalah salah satu letak dari iman. Dan pada perjalanan spiritual yang sejati adalah salah satu letak keyakinan kita. Belum lagi adanya fakta tentang alam gaib di luar diri dan alam gaib di dalam diri. Lalu apakah pengalaman gaib yang kita miliki ini termasuk pengalaman di dalam diri ataukah di luar diri? Masih lagi ada sub-sub alam gaib yang lebih banyak lagi yang belum bisa kita masuki karena belum terbukanya hijab-hijab kita di dalam diri yang lebih halus dan lebih dalam lagi. Para sahabat semua, sebenarnya spiritual ini merupakan sebuah konsep tentang adanya kebaikan, kehidupan setelah mati, baik dan buruk perbuatan, serta kesadaran. Dan semua itu masih memiliki benang merah yang masih tersambung sebenarnya. Misalnya, kebaikan dan keburukan yang sehari-hari kita lakukan akan terpantul ke alam batin Anda. Hal ini jelas di dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika mati dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan jiwa orang yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Maka yang dimaksud dengan kehidupan setelah mati adalah hidupnya ruh setelah tubuh tertidur. Jadi ketika kita tertidur, maka akan dimulainya perjalanan ruh di malam hari. Karena ketika siang hari dan tubuh penuh dengan aktivitas, saat itu ruh tertidur.
Jadi kebalikan. Maka perjalanan ruh dimulai setelah tubuh beristirahat atau tertidur, atau bisa dikatakan mati sementara. Karena semua itu terserah pada Allah Subhanahu wa taala, akan dikembalikan lagi untuk bangun dari tidurnya atau tidak dikembalikan dan tertidur selamanya. Bagi kaum yang meyakini tentang hal ini, akan ada petunjuk yang hadir di dalam mimpi, baik itu berisi revisi dari keburukan-keburukan yang kita lakukan atau petunjuk selanjutnya dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tadi. Oleh karena itu, saat itu dibutuhkan kesadaran yang sangat tinggi. Jadi menurut aku tidaklah penting sebenarnya untuk kita melanglang buana di alam gaib yang begitu luas. Dikisahkan ada 7 petala langit dan 7 petala bumi, serta di antara sab-sab yang begitu banyak. Apalagi dengan alam gaib di luar diri, justru akan semakin menjauhkan kita dari pemahaman makna hakikat hidup sejati untuk menuju kesejatian hidup. Jadi akan lebih penting bagi manusia untuk bisa memahami bagaimanakah supaya manusia bisa melakukan spiritual yang benar dan lurus, serta tahu tentang baik dan buruk, dan tidak lagi ada sesuatu yang samar. Manusia hidup itu harus percaya dengan hidupnya sendiri. Hidup di dalam bahasa Jawa adalah urip. Ini sangat dalam sebenarnya jika kita gali. Manusia harus mengetahui hidupnya dan memahami dari mana asal muasal hidup. Orang Jawa bilang, manusa kuwi kudu percaya marang uripe lan kudu ngerti marang sangkan paraning urip lan sangkan paraning dumadi. Sehingga di situ kita tahu kemana arah jalan pulangnya ke alam keabadian nanti. Jadi ono urip, ono sing diuripi, ono sing nguripi. Kudu ngerti jejering urip, ngerti lakuning urip atau laku hidup yang benar, di mana laku hidup tersebut tidak lebih dari sabar, tawakal, ikhlas, narimo, tekun. Maka kesabaran Anda akan selalu teruji secara bertahap dan bertingkat untuk menyempurnakan hidup sejati Anda. Oleh karena itu, apapun cobaan di dalam hidup Anda, sadarilah itu dan tetap tawakal, narimo, ikhlas, dan tekun. Dengan kehidupan yang selalu tawazu tersebut, akan lebih ringan rasanya jika Anda melakukan zikir dan meditasi untuk menuju keheningan ataupun wening. Di dalam bahasa Jawa disebut eneng, ening, enung. Eneng adalah jumenenge urip, ening adalah wening akal dan hati, enung adalah dununge rasa. Dimanakah uripmu atau hidup Anda ketika bapak dan ibu belum bertemu atau sebelum ada alam kandungan? Yakni di situ adalah alam sir, rahasia hidup. Rahasia hidup adalah sifat Allah. Di dalam agama Islam dijelaskan bahwa hidup atau dalam bahasa Jawa itu urip, itu adalah salah satu sifat maknawiyahnya Tuhan, yakni hayat, yang berasal dari sifat ma'ani, dan dari sifat ma'ani itu berasal dari sifat salbiyah, dan dari sifat salbiyah itu berasal dari satu, yaitu nafsiyah. Urip, hidup, hayat, dan hayan, hidup dan yang hidup. Dan di dalam rahasia nafas adalah hayan atau sifat Allah. Hidup atau urip itu adalah kondisi sifat lahiriah sifat Tuhan, sebuah sifat yang mensifati sifat. Maka akan dibutuhkan ketinggian kesadaran, karena itulah yang akan menjadi dasar dalam setiap kehidupan seorang spiritual, terutama yang sudah satu dengan ketunggalan. Jadi tanpa kesadaran yang tinggi, Anda akan mudah sekali mengeluarkan omongan yang kurang baik pada orang-orang di sekitar Anda, termasuk juga pada anak-anak Anda sendiri. Oleh karena itu, dengan kesadaran yang tinggi, manusia akan terbiasa dengan hal-hal baik, berbicara baik, sifat yang baik, sehingga itu semua akan terpantul ke alam batin. Kemudian akan terakses pada perjalanan ruh ketika Anda sedang tertidur, atau juga masuk pada pengalaman waskita gaib dalam meditasi Anda. Jadi pada saat ucapanmu adalah satu dengan ucapan Tuhan yang maha berkehendak, itu semua adalah karena sisi spiritual yang sudah terkondisikan dengan hidup spiritual serta kesadaran yang tinggi.
Maka pada saat ucapanmu adalah satu dengan ucapan Tuhan yang maha berkehendak, itu karena sisi spiritual yang sudah terkondisikan dengan hidup spiritual serta kesadaran yang tinggi. Para sahabat semua, jadi kurang lebihnya Anda bisa paham bahwa mengapa seseorang yang mengambil jalan spiritual itu lebih cenderung menyendiri daripada hidup bermasyarakat seperti orang pada umumnya, sehingga kita sendiri kesulitan untuk memahami dan mencari beliau. Para sahabat semua, demikian apa yang sudah bisa kita sampaikan. Semoga kita segera bisa memahami makna sangkan paraning dumadi untuk mampu mengambil jalan spiritual sebagai media mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini mampu menjadikan spirit yang tumbuh dari dalam diri kita, sehingga menjadikan kita berbicara baik, berbuat baik, serta terlahir sifat-sifat yang baik dari sebelumnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.